jajaran Polresta Pulau Ambon akan menyampaikan beberapa pengungkapan kasus di awal tahun 2021 ini. Di antaranya ada satu kasus pembunuhan, kemudian kasus pengerusakan dan pembakaran di Desa Liang, dan ada dua kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, ini saat ini sudah kami tahan, ini tersangkanya semua sudah kami amankan. Sudah silakan Bu masuk. Malam tahun baru yang dilakukan oleh tersangka atas nama JSL, ya, saudara Jeffrey ini alias Jeffrey, umur 23 tahun, terhadap korban atas nama Yohanes Yesuyanaan alias Ojon. Ya, ini dilakukan di rumah kos di daerah TKP-nya di belakang kampus PGSD. Ya, ini di mana korban dengan pelaku lebih dahulu meminum minuman keras, kemudian tadi percekcokan sehingga pelaku menusuk korban sebanyak 11 tusukan dan korban meninggal di tempat. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polres. Untuk pelakunya mana? Ini. Ya, saudara Jeffrey. Ya, Jeffrey, benar. Ya. Kemudian untuk yang bersangkutan kami terapkan pasalnya pasal 338 atau pasal 351 KUHP ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kemudian berikut terkait dengan kasus di Liang, ini memang ini sangat kita sesalkan. Kasus Liang ini berulang kali terjadi. Tahun 2020 saja sudah lebih dari 3 kali kejadian di sana. Dan di awal tahun terulang lagi. Ya. Kami dari jajaran kepolisian sudah melakukan berbagai kegiatan upaya preventif, tetapi kembali ke kesadaran masyarakat di wilayah itu. Selama masyarakat tidak punya kesadaran untuk menjaga ketertiban, tentu Polri juga tidak bisa berbuat terlalu banyak lagi. Untuk itu dalam hal ini kami dari aparat Polresta di backup juga dengan Polda, dari Kodim, kita melakukan tindakan tegas terhadap mereka-mereka ini yang masih berupaya membuat keributan di daerah wilayah hukum Polresta. Untuk itu juga kami terkait dengan kasus tanggal 4 Januari 2021 itu sudah diamankan saat ini sebanyak 5 orang tersangka dari Desa Liang, 5 orang tersangka. Kemudian terkait dengan kasus yang sebelumnya kami masih mengejar melakukan DPO sebanyak 6 orang. Ya, 6 orang itu tertangkap 1 kemarin. Jadi DPO kasus sebelumnya masih ada 6 orang, 1 sudah tertangkap, jadi masih ada sisa 5 orang lagi. Untuk tersangka saat ini yang sudah kami amankan yaitu atas nama AL, mana? Alias Asri, ini. Kemudian ulangi. Alias Ojan, mana Ojan? Nah ini, ya, ini tersangkanya. Kemudian Upi, mana Upi? Ini Upi. Ada Upi di sini. Kemudian ada 3 yang masih di bawah umur, ya, ini pelaku anak, ya, ada di belakang juga. Ya, rata-rata umur 17 tahun dan ini sangat kita sesalkan. Ya, mereka ini sudah berulang kali melakukan tindakan yang sama sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mau tidak mau kami harus memberikan tindakan tegas. Ya, dan kita akan proses sampai dengan ke proses pengadilan. Ya. Kemudian untuk DPO sendiri yang sudah diamankan saat ini atas nama? Mana? DPO ini? Nah, ini DPO kasus tahun kemarin nih. Ya, dicarinya agak repot, ini sembunyi di hutan, ya, sehingga teman-temannya 5 orang lagi kami himbau untuk sebaiknya menyerahkan diri saja. Ya, anggota kita masih standby di sana, masih menyusuri jejak di tempat persembunyian di hutan di seputaran Desa Liang.
Ini tertangkap juga di dalam hutan ini. Ya, jadi tolong nanti bisa disampaikan kepada masyarakat. Apabila mengetahui beberapa DPO kami, nanti DPO-nya tolong Pak Kasat diberikan kepada wartawan, ya, supaya bisa disebarluaskan keberadaannya dan bisa menyerahkan diri lah, baik kepada kami untuk bisa diproses kasusnya. Kemudian yang terakhir ini ada kasus yang sangat memalukan sebenarnya kasus ini, ya. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Ini laporan polisinya tertanggal bulan November dan di bulan Januari. Ya, yang pertama korbannya ini anaknya umur 15 tahun, ya, beramat di Kecamatan Sirimau. Kemudian untuk pelakunya atas nama AT alias Sion, umur 36 tahun. Ini orang tuanya sendiri. Mana nih? Mana? Orangnya mana? Ya, ini atas nama alias Sony alias Sony. Muka-muka. Alias Sony. Ya, ini saat ini kami sudah memproses dan kami sudah lakukan penahanan. Akan diterapkan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, ya, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya. Ini kami akan proses. Ini salah satu tersangkanya, korbannya anak kandung, ya, anak kandung sendiri. Ya, lanjut. Kemudian kasus yang berikutnya ini juga sama. Ini juga persetubuhan terhadap anak kandung sendiri, anak kandung korban atas nama EM inisial, umur 15 tahun, beralamat di Baguala. Ya, tersangka atas nama EM alias Bapak Erik. Ya, Bapak Erik. Ya, Bapak Erik. Ya, ayah kandung. Ya, ya benar. Anak kandungnya juga tidurin. Anak kandung. Ya. Untuk ancaman hukumnya sama dengan kasus sebelumnya, penerapannya sama dan kami akan proses sampai dengan tuntas. Jadi itu teman-teman beberapa kasus yang saat ini sudah kita tanganin di awal tahun ini. Dan tentunya kita cukup prihatin dengan kasus-kasus ini, terutama kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini. Ya, ini masih terus terjadi di wilayah kita. Jadi tentu perlu banyak memberikan kegiatan-kegiatan penyuluhan, pengarahan kepada anak-anak kita semua untuk dalam pergaulannya bisa lebih menjaga dirinya masing-masing. Selanjutnya kalau yang kurang-kurang nanti bisa ditanyakan langsung ke kantor sesum. Ya. Pak, untuk kasus penusukan 11 tusukan itu korban itu pelaku itu mahasiswa atau kalau korban itu apa terus penyebab bisa jadi penusukan terjadi itu Pak? Ya. Selain miras Pak? Ya, kedua-duanya mereka itu pengangguran, jadi mereka pada saat sambil minum minuman keras, kemudian mereka cekcok mulut, kemudian si korban memukul duluan terhadap tersangka. Setelah itu korban naik ke atas, si pelaku kembali mengambil senjata tajam, mencari korban di atas, kemudian ditusuk dalam kamarnya. Ada saksi Pak? Ya? Ada saksi yang mensaksikan? Saksi petunjuk ada yang melihat proses kejadian, tapi pada saat pembunuhan itu terjadi mereka berdua pada saat itu. Dari duel Pak ya? Ya? Ada terjadi duel Pak ya? Ada berkelahi duel Pak ya? Tidak. Ya. Karena korban itu tidak ada perlawanan, jadi sudah tusukan masuk ke tubuhnya. Kalau bentur pria pemicunya apa sih Pak? Nah, ini senjata tajam yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan. Kalau pemicu bentrok antara warga di Liang apa sih Pak? Untuk bentrok warga di Liang ini sebenarnya banyak penyebab terjadinya yang bisa sebagai motif. Yang pertama adanya
sebelumnya ada kegiatan pemalangan jalan yang dilakukan oleh masyarakat RT sehingga masyarakat RT lain merasa terganggu. Kemudian terjadi pelemparan, kemudian sudah dilakukan mediasi, tapi malamnya ternyata mereka mengumpulkan kekuatan melakukan penyerangan. Ya, gitu. Kemudian ada masalah lain di desa tersebut, yaitu terkait dengan masalah pemilihan raja. Ya, Raja Negeri Liang yang sampai saat ini juga belum tuntas, itu juga menjadi salah satu isu yang digunakan sehingga terjadinya konflik kemarin ini. Ya, itu selalu digunakan isu-isu itu tersebut, dan tentunya kami selalu sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Bupati, untuk segera membantu proses penyelesaian pemilihan raja di Negeri Liang ini. Ya, karena sampai saat ini udah sekian belas tahun belum ada raja definitif di Negeri Liang. Kalau boleh tahu kayak kerusakan rumah terbakar berapa banyak sih? Yang terakhir itu ada 4 rumah yang terbakar. Satu rumah rusak berat, itu yang rusak berat. Berapa kendaraan yang dibakar? Kendaraan tidak ada. Yang tahun ini tidak ada dan terbakar. Kalau kondisi sekarang di sana bagaimana? Saat ini kondisi sudah cukup kondusif. Kami juga melakukan kegiatan preventif antara lain kami sudah membangun pos di sana, pos tetap di Liang. Kemudian saat ini ada penambahan 2 satuan setingkat regu, 2 regu yang bertugas pengamanan di sana, membantu masyarakat untuk menjaga situasi Kamtipmas di wilayahnya tetap kondusif. Pak, terakhir Pak, soal 2 orang tua yang cabul anak itu alasannya apa sih? Atau abis nonton film bokep atau apa? Motifnya? Modus. Mungkin abis nonton 19 detik Pak? Ya, yang satu beralasan dipengaruhi oleh minuman keras. Kemudian yang satu lagi katanya dia terpengaruh oleh nafsunya sendiri. Ya, tidak bisa mengontrol nafsunya. Itu katanya gitu. Pak, kenapa tidak terapkan undang-undang KBRI Pak? Kenapa tidak undang KBRI karena persesi ditetapkan Pak? Ya, nanti kami terus berkoordinasi dengan kejaksaan. Sementara penerapannya seperti ini, nanti kami akan koordinasi dengan jaksa. Tentunya kalau masalah KBRI kan nanti terkait dengan penerapannya di sini, apakah aparatnya semua sudah siap atau belum, nanti kita koordinasi sama kejaksaan aja nanti. Pak, soal yang bilang Pak, apakah ada aktor lain di balik tersangka yang ya, karena tadi kami sampaikan bahwa pelaku lain masih ada beberapa kami cari. Tentunya kami menduga masih ada aktor-aktor yang berada di belakang ini, dan kami akan segera tetap cari terus sampai seluruhnya bisa tertangkap. Pak, ini terkait dengan pemukulan tahanan di tahanan Pak untuk Liang Pak. Kan proses pemukulan kan beredar di sosmed Pak, jangan sampai dia mengakibatkan pertengkaran ulang kembali di Liang Pak. Ini penyakapan dari ya, memang kita di tahanan sendiri kita sudah melakukan kegiatan pengamanan di situ, tetapi mungkin karena ada yang lepas dari pengawasan sehingga bisa terjadi. Untuk itu kami terhadap yang pelaku yang melakukan pemukulan kami akan proses kembali. Walaupun statusnya tahanan, kami jadikan dia sebagai tersangka kembali terkait dengan kasus penganiayaan terhadap tahanan lainnya. Saat ini sudah diproses, sudah ada laporan dan saksi sudah diperiksa dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kembali. Pak, untuk DPO yang tadi yang terkait 2 kasus yang kemarin yang tahun 2020, apakah itu DPO pembacokan di Pantai Akipai atau pembakaran? Ya, jadi terkait dengan beberapa kasus itu. Jadi ada yang terlibat di pantai itu pembacokan, juga terlibat juga kasus pembakaran. Ya. Jadi memang mereka inilah pelaku-pelaku yang membuat keributan di sana. Pembakaran kendaraan. Ya. Pak, soal temuan mayat yang di Lehari itu perkembangannya gimana Pak? Ada isu katanya dibunuh lah segala macam. Yang tergantung itu. Ya. Yang di Lehari sampai dengan hasil otopsi kemarin tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Itu. Intinya kami berpedoman pada data forensik. Ya, data itu berbicara seperti itu. Kemudian ada keterangan saksi petunjuk lain yang menyatakan bahwa kemungkinan besar yang bersangkutan ini atau korban ini melakukan tindakan bunuh diri. Komandan, kalau untuk kasus yang Wakil Gubernur Maluku itu gimana Komandan? Kabarnya kan pelakunya udah ditangkap tahanan. Oh, yang kasus tersebut tersangka tidak dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi yang lain, melengkapi berkas saja. Boleh jelaskan sedikit soal kronologis penangkapannya Komandan? Nanti bakal saya selesai ya. Nanti biar kasih selesai jelaskan kronologisnya. Mungkin ya. kasus kedua ini bisa masuk pasal KBRI? Nanti kami koordinasi dengan jaksa nanti. Tentunya yang paling berat nanti akan kami coba terapkan nanti dalam kasus ini.
Kemudian soal warga yang tadi sore yang hilang sebulan. Oh, yang dari ini Romo nih. Ya. Baik, terkait dengan adanya laporan warga yang hilang, kami sudah melakukan beberapa upaya-upaya juga untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Memang dari keterangan saksi-saksi ini masih belum bisa mengarahkan sebenarnya yang bersangkutan berada di mana. Upaya yang kami cari, kami sudah mencari manifest, daftar manifest ke bandara, maskapai penerbangan. Yang bersangkutan juga tidak ada menggunakan penerbangan, tidak ada membeli tiket pesawat, ya. Tinggal dari pelabuhan juga kami masih coba cek ini daftar manifest kapal pelni, kapal-kapal angkutan juga kami masih cek. Sementara belum dapat hasilnya, tapi kalau dari pelabuhan sampai dengan tanggal 7 Januari itu tidak ada yang bersangkutan membeli tiket atau menggunakan tiket pesawat. Kemudian untuk dugaan lain ada beredar isu-isu bahwa yang bersangkutan diculik dan sebagainya, ini kami belum bisa menyatakan bahwa itu benar, ya. Tapi sebaiknya masyarakat jangan mudah terprovokasi lah, ya, dengan isu-isu yang ada. Ya, saat ini kemungkinan bisa saja yang bersangkutan juga menghilang, bisa juga hilang. Tapi sampai saat ini juga kami masih melakukan upaya penyelidikan dulu, mencari keberadaan yang bersangkutan. Kemudian SPPD tiket juga kemudian. Ahli Ya. BPK-nya udah diperiksa ya? Siapa? Ahli BPK-nya udah diminta klarifikasi belum? Ya, jadi dari Pak Kasal saya menyampaikan untuk SPP fiktif itu juga sudah masih dalam proses penyidikan, saksi-saksi masih terus dilengkapi terus. Kemudian untuk BPK masih belum belum dilakukan pemeriksaan, masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi lagi. Tapi hasil audit sudah ada kan Pak? Hasil audit sudah? Ya, udah ada. Kerugiannya gimana Ya. Pak? Masih Ya, nanti hasil auditnya sudah ada mungkin di hasil pemeriksaan BPK, itulah yang harus kita tuangkan lagi dalam pemeriksaan saksi ahlinya. ada kerugian ya kemudian dalam audit itu? Ada potensi kerugian. Ada? Di situ disebutkan bahwa berpotensi menimbulkan kerugian negara. Makanya kami harus mengambil keterangan dari saksi ahli BPK. Wali kota dipanggil lagi kemudian? Nanti kita lihat perkembangannya nanti. Pak Kapolres, Pak, pengawalan vaksin, Pak. di Kota Ambon, masyarakat Pak. Baik, jadi minyak tanah kemarin kami coba cari informasi ke jajaran Intel. Jadi sebenarnya kelangkaan itu karena kemarin ada beberapa hari libur, ya, sehingga dari pihak penyuplai sini, pihak Pertamina mungkin mereka tutup sehingga kelangkaan. Tapi saat ini kan sudah mulai normal semua. Hanya karena terganggu hari libur aja kemarin. Pak, satu lagi Pak, satu kasus KSN non-job, Pemkot Ambon itu sudah. Ini karena penyidik masih dalam lidik. Pak, soal pengamanan vaksin nanti gimana Pak? Besok Pak? Untuk vaksin sendiri saat ini kami dengan Polda untuk di gudang vaksin kami sudah melakukan pengamanan di sana, ada anggota dari Polres dan anggota Polda. Sedangkan untuk kegiatan besok sendiri kami tentu akan membackup pengaman tersebut bersama jajaran gugus tugas baik kota maupun provinsi. Ya. Terpusat di mana Pak? Vaksin terpusat di mana Pak? Ya. Terpusatnya nanti besok. Untuk sementara nih kita belum ada pemberitahuan ini untuk lokasinya. Nanti mungkin ada rapat mungkin sore ini dengan pihak pemerintah kota pelaksanaan. Ya. Pak, tiap berapa banyak personil dan tiap Jadi kami tergantung kayaknya pelaksanaannya kan tidak serentak itu ya, ada bertahap-tahap. Nanti kami akan menyesuaikan dengan permintaan yang diajukan dari dinas kesehatan atau gugus tugas kota maupun provinsi. Yang disiapkan berapa? Kami nanti dari kalau jumlah yang berapa divaksin kami belum tahu. Tapi kalau untuk personil sendiri yang dilibatkan dalam operasi Amanusa 2 Poresta ini sebanyak 60 personil. berapa Pak? 60 personil yang terlibat dalam operasi kepolisian untuk pengamanan. Tentunya tetap akan di-backup oleh fungsi-fungsi yang lain apabila itu kurang jumlah 60. Tapi untuk Polresta sendiri untuk tes vaksin berapa banyak nih? Kami saat ini belum ada permintaan atau ada perintah untuk melakukan kegiatan vaksin. Nanti informasi kami akan ada dari Polda nanti yang akan melakukan. Bapak siap divaksin juga ya Pak? Ya? Pak siap divaksin juga ya Pak? Ya, insya Allah lah gitu. Kalau menurut kita, karena ada Pak, vaksin Pak.
Ya, yang divaksin ya kita belum tahu. Nanti kita nunggu tuh dari Polda. Tapi yang jelas kan saat ini kedepankan tenaga medis. Nanti. Berarti kemarin soal minyak tanah berarti sedang bukan oknum-oknum yang bermain balik ini Pak. Tetap kami melakukan penyelidikan. Jika memang terjadi penimbunan, kami akan upaya itu diungkap. Tapi sementara itu kemarin karena ada beberapa hari libur sehingga terhambat pasokannya saja. Itu sementara. Tahapannya belum dilakukan Pak. Ya saat ini masih dilirik sama anggota di lapangan. Pak, tolong jelaskan Pak, ini kompor barang bukti maksudnya digunakan untuk apa nih Pak? Kompor. Baik, siap. Terkait Kanit, terkait barang bukti kompor yang kami peroleh dari TKP, ini berawal salah satu tersangka mengambil barang bukti kompor ini dari salah satu rumah korban yang dirusak, kemudian dibawa ke tengah jalan, kemudian dibakar, lalu lanjut oleh salah satu tersangka dari sumber api kompor ini dia membakar ada kain atau karung, kemudian ditaruh di salah satu rumah korban sehingga mengakibatkan salah satu rumah korban terbakar. Makanya barang bukti ini kami hadirkan di sini. Kasus liang. Yang satu itu yang satu bapak kandung, yang satu bapak tiri. Ini informasi kami dulunya ya. Oh, dulunya. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.